Jauh-jauh mencari ketenangan, sepertinya yang kamu butuhkan saat ini hanya perlu berdamai dengan kenangan. Sesulit-sulitnya buat sembuh, rasanya pulang ke rumah sendiri adalah jawaban dari semua obatnya. Bukan rumah yang itu, tapi rumah yang isinya hanya kamu dan dirimu sendiri yang paham tentang bagaimana caranya merelakan dan melepaskan yang kadang tidak harus diikhlaskan. Kamu bohong kalau misalnya kamu bilang sudah ikhlas. Seseorang yang sudah benar-benar menerima lukanya tidak akan pernah membahas lukanya lagi kepada siapapun. Jadi kamu kalau masih suka mengeluh, suka menyesal yang sudah-sudah, bahkan suka menceritakannya lagi kepada orang baru, tandanya kamu masih belum ikhlas. Tandanya kamu masih belum bisa berdamai. Mungkin kalau tidak dijatuhkan dulu, kamu akan selamanya lupa bahwa ini cuma dunia. Ini cuma hidup yang skenarionya sudah diatur sama Tuhan. Kita hanya memerankan, tidak berhak menyalahkan. Kadang memang ketika kita meminta bahagia, Tuhan justru beri kita luka, agar ketika bahagianya beneran datang, kita tahu bagaimana maknanya dan cara mensyukurinya. Tuhan baik tahu. Cuma kadang kita yang jarang paham bahwa Tuhan itu baik. Sesekali coba lihat dirimu. Berapa kali patah hati? Yang padahal Tuhan sudah jelas-jelas memintamu buat jangan terlalu berharap dengan manusia. Jangan mengharapkan kebaikan dari manusia. Karena kadang Tuhan cemburu sama kita. Soalnya kalau kita menangis, yang kita cari bukan Tuhan, tapi malah manusia lain. Yang padahal manusia di bumi tidak ada yang benar-benar peduli. Kadang mereka hanya ingin tahu, tidak sepenuhnya benar ingin membantu. Sia-sia kita jadi manusia baik kalau kita tidak pernah punya hubungan baik dengan Tuhan. Sia-sia kita berdoa kalau kita masih selalu ragu dengan keputusan Tuhan. Sekali lagi, jangan cari bahagia, tapi carilah ketenangan, yang dimana kamu bisa mensyukuri hidup untuk satu hari lagi di bumi. Sesederhana, masih diberi nafas saja itu sudah luar biasa. Berhenti menggantungkan diri pada manusia. Mulailah menceritakan apa-apa yang membuatmu lelah kepada Tuhan. Siapa tahu Tuhan bisa bantu. Bukankah masalahmu itu hanya sebagian kecil dari kehendak Tuhan yang tidak mungkin tidak ada jalan keluarnya? Kamu hanya perlu menjadi manusia baik, maka semuanya akan tenang. Kamu hanya perlu sabar. Dan sekarang, biarkan tangan Tuhan yang bekerja. Nanti, kalau ini semua udah benar-benar selesai, semoga kita gak kembali menjadi asing ya. Soalnya aku takut gak bisa ngelewatin hari-hari yang tanpa kamu. Nanti kalau udah beneran selesai, semoga kamu masih mau mengingat siapa nama aku. Tokoh favorit yang pernah ada di bab paling penting dalam ceritamu. Kisahnya selesai dengan sempurna, kasih. Terima kasih untuk waktunya. Dan semoga kita tidak kembali asing. Karena walaupun sudah selesai, aku masih tetap butuh kamu. Kadang untuk hal-hal yang tidak bisa aku lakukan sendiri, seperti menghitung kendaraan yang lewat di depan rumah, hingga berapa banyaknya orang patah hati di jalanan. Dulu kita suka menertawakan mereka, dan sekarang sepertinya mereka sedang menertawakan kita ya. Yang dulunya paling bahagia dan yakin gak akan pernah usai, ternyata selesai juga. Dunia lucu ya, kasih. Isinya hanya tentang kehilangan dan kepergian, lalu harus dipaksa dan digantikan. Lantas apa yang harus diganti? Kalau kisah denganmu saja sudah cukup sempurna.
Untuk kapan sempurna? Kalau yang berantakan dari dirimu saja, itu sudah cukup buat aku. Aku tidak mungkin secepat itu mencari lagi yang lebih sempurna darimu. Rasanya tidak ada. Sepergi-perginya kamu tetap jadi pemenangnya. Jadi jangan pernah paksa aku buat melupakan. Jangan paksa aku buat gak nangis. Karena kisah kita sempurna, walau akhirnya harus selesai juga. Sekarang aku jadi belajar banyak tentang siklus kehidupan. Salah satunya tentang bagaimana caranya menjaga apa-apa yang sedang kita miliki. Karena kelak, kepergiannya hanya bisa kita tangisi, tidak benar-benar membuatnya kembali. Dulu kamu selalu ajarkan aku untuk merelakan apa-apa yang menyedihkan. Setelah kamu gak ada, aku harus belajar sama siapa tentang merelakan. Aku tidak mahir melupakan ternyata. Jadi ya sudah, biarkan apa-apa yang akan terjadi. Entah kamu atau aku duluan yang berhasil mengikhlaskan, tinggal menunggu waktunya saja. Untuk kelak, aku mendengar kabar baik darimu. Seperti ketika kelak kamu punya rumah baru, kamu punya anak kecil yang lucu, yang mungkin matanya akan sangat mirip denganmu. Sayu-sayu khas manusia paling baik yang pernah ada di bumi. Tepatnya, yang pernah ada di hidupku. Selamat berkelana kasih. Peluk erat yang jauh dari aku. Untuk yang kali ini, jangan pergi juga ya. Aku gak tahu bisa nemuin yang kayak kamu di mana lagi. Sama kamu itu, aku kayak nemuin fotokopian dari diriku sendiri yang sudah lama banget pengen aku peluk. Kisah kita sama, luka kita sama, sama-sama sedang hancur dan sama-sama sedang belajar menemukan diri sendiri. Sama kamu itu, kita kayak lagi sama-sama bertahan jadi manusia. Lukanya kita rawat bersama, biar sembuhnya kita rasakan bersama. Egonya sama-sama kita kalahkan, mati rasanya sedang sama-sama kita hidupkan. Terima kasih sudah mau menerima aku yang banyak kurangnya. Awalnya kukira kita tidak mungkin bersama. Lagi-lagi kamu yakinkan aku buat berjuang melawan diri sendiri. Hingga pada saat yang sama, aku dan kamu akan abadi menjadi kita. Nyamannya sedang kita bangun. Meskipun sederhana, semoga kelak kita akan besar sama-sama. Lukanya sudah selesai. Sama kamu, aku jadi percaya bahwa di bumi masih ada manusia baik. Terima kasih ya, sekali lagi. Baru ini aku bisa percaya lagi sama manusia. Kamu hebat, sudah buat aku jadi hidup kembali. Tadinya rumahku hanya monokrom. Setelah kamu datang, rumahku seperti kembali utuh lagi. Kita susun sama-sama ya. Rumah yang tadinya hampir runtuh, perlahan atapnya kita bangun lagi. Dan seisinya kita hidupkan lagi. Ruang tamu kita akan kembali berfungsi. Dan meja makan kita akan kembali kita penuhi dengan cerita tentang harimu yang mungkin melelahkan, atau mungkin rencana kita ke depannya bagaimana. Sama kamu itu, rumahku kembali. Terima kasih ya, sudah bersedia menjadi yang paling ingin tahu tentang hariku, menjadi yang ingin paling mendengar tentang ceritaku. Semoga kita bertahan lama. Semoga ke depannya kita sama-sama bisa. Jaga aku dengan sifat dewasamu, ingatkan aku dengan firasatmu, serta jadikan aku satu-satunya orang yang kamu cari
saat seisi dunia sedang mengecewakanmu. Baru karena engkau tiba-tiba besar, kita kan tangkap kejadian yang menarik, koleksi suasana asik, perasaan yang baik. Cintanya besar-besaran, meski mesranya kecil-kecilan. Dari banyaknya cara merayakan kesedihan, kadang ada tangis yang tidak butuh ditenangkan. Ajarkan aku tentang bagaimana caranya hidup, maka akan ku beritahu bagian mana saja yang sudah mati dari hidupku. Wajarkan aku menangis untuk malam ini, karena masalahku tidak berhak manusia lain tahu. Bukankah sekarang ini semua manusia sedang tuli? Jadi bagaimana caranya aku untuk bercerita di saat semua orang ternyata hanya sekedar ingin tahu, tidak sedang benar-benar peduli bahwa ada jiwa yang harus pulih dari sakitnya, berjuang untuk memenangkan pertengkaran dengan egonya sendiri. Karena menurutku, sedih yang paling tidak bisa diterima adalah ketika kita kecewa dengan diri sendiri. Hampir setiap hari aku mengiyakan semua masalah yang datang, seperti mempersilahkan orang lain masuk untuk sekedar memberi luka yang lebih dalam lagi. Merusak bagian rumah paling penting yang susah payah aku susun dengan rapi. Semakin dalam semakin lancang hingga membuatnya porak-poranda. Kenapa manusia jahat ya? Kenapa rasa kecewa lebih sering kita temukan daripada bahagia? Mati-matian aku mempelajari isi kepala manusia lain hanya untuk menemukan jawaban tentang mengapa manusia bisa tega menyakiti manusia lain. Bukankah kita sedang sama-sama hidup ya? Jadi bukan kamu yang mau bahagia, bukan cuma kamu yang lagi cari bahagia. Pergilah sejauh yang kita bisa lari, sampai semoga aku tidak melihatnya lagi, barang sekalipun. Aku sudah sampai di titik di mana tangisku sudah tidak butuh tenang. Jadi biarkan aku menangis sejadi-jadinya. Setidaknya biar aku tahu gimana rasanya kecewa yang paling dalam. Maka akan kuhafalkan bagaimana rasa sakitnya. Biar aku paham, biar aku mengerti, biar aku tidak menyakiti orang lain di depan nanti. Maka akan kuhabiskan semuanya kali ini. Aku tidak mau ada sisa. Aku mau semuanya selesai, seperti selesainya orang yang sudah mati rasa, seperti selesainya orang yang sudah selesai. Melahirkan semua nada indah. Mari kita bangun lagi semuanya dari awal. Ceritanya kita lanjutkan lagi, walau sebelumnya sudah kehilangan peran utamanya. Setidaknya ada kisah yang harus bertemu akhir yang bahagia, baik darimu atau dariku. Kita sama-sama pulih ya, belajar memaknai dari luka yang sebelumnya sulit untuk dimaafkan, dari apa-apa yang sudah runtuh, dari apa-apa yang sudah hilang. Semoga akan bertemu jalan baiknya tahun ini, setelah sebelumnya kita kehilangan jalan pulangnya. Setiap permulaan
memang tidak bisa langsung membaik. Tapi bukankah kita masih bisa usahakan semuanya? Bukankah sebelumnya kita juga sudah mahir dengan luka? Lalu apalagi yang kamu takutkan? Harusnya kamu yang sudah pandai kehilangan itu tidak takut lagi dengan kesepian. Kesepian hanya tentang diri sendiri yang belum menemukan teman cerita. Dan kehilangan hanya tentang bahagia yang memang belum waktunya saja. Bisa nanti, esok, atau bahkan lusa. Kita memang sedang disuruh untuk menerka-nerka. Karena Tuhan senang menyembunyikan makna bahagia. Agar kemudian, kita belajar menemukan maknanya sendiri. Kita memang tidak pernah peka dengan maksud Tuhan. Terlebih saat sedang kecewa. Rasanya Tuhan tidak pernah adil. Rasanya Tuhan tidak pernah melihat kita. Yang padahal, sadar atau tidak, Tuhan memberimu luka karena Ia rindu dengan sujudmu. Ia rindu kau kembali padanya dan mengeluh sejadi-jadinya. Mungkin tahun kemarin banyak bercandanya. Mungkin tahun kemarin terlalu banyak lupanya. Sampai akhirnya Tuhan kasih kita kecewa hanya karena meminta kita kembali padanya. Tuhan baik ya, tidak memberikan apa yang kita minta sedemikian cepatnya. Tuhan membiarkan kita tertawa dengan dunia, lalu memeluk kita saat dunia mengecewakan kita. Tuhan baik, kita yang jarang peka. Kita selalu membiarkan diri tertampar dengan realita dulu sebelum bahagia. Yang padahal sudah jelas-jelas Tuhan bilang jangan terlalu mencintai dunia. Dunia hanya temporary, indahnya sementara, bahagianya sementara. Buktinya, tawamu saat bercanda dengan dunia sekarang selesai juga kan? Mari kita peluk Tuhan kita masing-masing. Sudah lama ini kita lupa, kita masih punya Dia. Kita masih miliknya. Yang sewaktu-waktu bahagia bisa tiba, bahagia juga bisa reda. Mulai hari ini, kita berubah ya. Dicoba pelan-pelan untuk kembali berdialog dengan Tuhan. Siapa tahu, Tuhan sedang rindu dengan cerita kita.